Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat ya dan selalu berada dalam lindungan Allah SWT. Baik anak-anakku sekalian, untuk KBM daring hari ini kita akan membahas mengenai cara menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Nah, jika sebelumnya kita bahas tentang persamaan, sekarang kita bahas tentang pertidaksamaan. Kalian sudah tahu kan ya, pertidaksamaan itu lambangnya apa saja? Oke, kalau lupa Ibu ingatkan, ada lebih dari, kurang dari, lebih dari, sama dengan, atau kurang dari, sama dengan. Nah, di sini kita membahas pertidaksamaannya, yaitu pada nilai mutlak linier satu variabel dengan menggunakan sifat nilai mutlak X sama dengan akar kuadrat untuk X kuadrat atau X pangkat 2. Kita lanjutkan ya. Kita hapus dulu. Langkah-langkah untuk menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita ingat bahwa nilai mutlak dari X itu sama nilainya dengan akar pangkat 2 dari X pangkat 2. Karena sama-sama positif ya. Jadi kan nilai mutlak dari X itu selalu positif. Kemudian akar kuadrat untuk X kuadrat pun hasilnya selalu positif. Yang kedua, menentukan pembuat 0. Yang ketiga, meletakkan pembuat 0 dan tanda pada garis bilangan. Yang keempat, menentukan interval penyelesaian. Dan yang terakhir adalah menuliskan kembali interval penyelesaian. Nah, kelima langkah-langkah ini akan membantu kita untuk menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Next. Kita lanjutkan ke contoh soal. Contoh soalnya adalah tentukan himpunan penyelesaian nilai X yang memenuhi persamaan nilai mutlak X dikurangi 2 ya. Nilai mutlak X dikurangi 2 kurang dari 3. Kemudian alternatif penyelesaiannya yang pertama, tuliskan kembali soal yang tadi ya, yaitu nilai mutlak X dikurangi 2 kurang dari 3. Kemudian ingat, kita akan menyelesaikannya dengan menggunakan sifat. Nah, dengan menggunakan sifat yang tadi yaitu harga mutlak X sama dengan akar pangkat 2 untuk X pangkat 2, maka soalnya diubah menjadi seperti ini. Jadi akar pangkat 2 untuk 5X dikurangi 2 dipangkatkan 2 kurang dari 3. Nah, selanjutnya kita ubah ke dalam bentuk dengan menggunakan kuadrat maksudnya ya. Jadi untuk menghilangkan tanda akar di sini, ada tanda akar, kita hilangkan dengan cara mengkuadratkan. Nah, ini kan 3 ya. Kita pangkatkan 2 jadi 3 pangkat 2. Kemudian di sini akarnya karena sudah dipangkatkan 2, maka jadinya hilang. Tinggal 5X dikurang 2 dipangkatkan 2. Nah, selanjutnya dipindahkan yaitu 3 pangkat 2 yang ada di ruas kanan dipindahkan ke ruas kiri sehingga menjadi pengurangan. Ya, karena di sini kan 3-nya positif ya. Jadi kalau pindah menjadi negatif. Kemudian, nah karena di sini sama-sama ada pangkat 2, ini pangkat 2, ini juga pangkat 2, dan ini negatif atau pengurangan. Nah, negatif ini hanya kita peroleh dengan cara mengalihkan positif dengan negatif. Sehingga karena sama-sama ada pangkat 2-nya, kita bisa ubah jadi perkalian. Kita ambil yang ini 5X dikurang 2, ditulis lagi 5X dikurangi 2.
Nah, ditambah 3, jadi dituliskan yang positifnya dulu. Kemudian dikalikan, ini ada tanda kurung ya, artinya perkalian. 5x dikurangi 2, ini yang 5x kurangi 2. Tuliskan lagi di sini. Tadi positif sudah, berarti di sini negatif atau dikurangi 3 sehingga positif kali negatif hasilnya negatif. Nah, setelah itu tinggal dihitung saja. Dihitung jadinya min 2 tambah 3 hasilnya 1, kemudian min 2 dikurangi 3 hasilnya min 5. Nah, sekarang kita buat pembuat 0. Untuk membuat pembuat 0, kita misalkan pertidaksamaannya menjadi persamaan. Ini harusnya kan kurang dari 0. Kita misalkan sama dengan 0. Jadi 5x tambah 1 dikali 5x kurang 5 hasilnya sama dengan 0. Kemudian kita peroleh x-nya sama dengan negatif 1/5 atau x sama dengan 1. Kalian pasti sudah tahu caranya dari mana ya. Jadi kalau mau ditulis, kita bisa tulis salah satu saja, misalnya 5x dikurangi 5 sama dengan 0, maka min 5-nya kita pindah ya. Jadi 5x sama dengan 5. Sehingga x-nya adalah 5 dibagi 5. 5 dibagi 5 berapa? 1. Nah, itu ya, perhitungannya seperti itu. Paham ya? Yang 5x tambah 1 juga sama, sehingga hasil x-nya adalah negatif 1/5. Kita hapus ya, karena akan kita lanjutkan. Nah, setelah diperoleh x, kita membuat garis bilangan untuk menentukan interval penyelesaiannya. Kemudian tentukan garis dulu ya, garis bilangan. Kemudian tentukan titiknya. Karena di sana ada 2 titik, yaitu x sama dengan min 1/5 dan x sama dengan 1. Setelah dibuat garis bilangan, letakkan titiknya. Nah, angka 1 letaknya di sebelah kanan, karena positif ya. Pada garis bilangan atau pada sumbu x semakin ke kanan, maka nilainya semakin besar. Kemudian di sebelah kiri adalah negatif 1/5. Dan sumbu negatif itu adanya di sebelah kiri pada koordinat kartesius. Nah, jika sudah membuat garis bilangan dan menentukan titik, maka kita harus menguji titiknya. Nah, menguji titik. Untuk menguji titik, kita harus memilih titik yang ada di antara garis bilangan ini. Jadi boleh di sini sebelum angka 1, berarti angkanya berapa? Atau sesudah, maaf ya, sebelah kanan berarti sesudah. Sesudah angka 1 berarti 2, 3, dan seterusnya. Kemudian di antara 1 dan min 1/5 ada angka berapa saja? Ada 0 ya, dan seterusnya. Kemudian setelah min 1/5 ada min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Kalian cukup pilih salah satu titik saja untuk disubstitusikan dan diuji titiknya. Nah, angka yang paling mudah adalah titik 0, karena 0 itu lebih mudah kalau kita gunakan untuk perhitungan. Nah, titik 0-nya kita substitusi. Substitusi ke mana? Substitusi ke persamaan ini. Ya, jadi kita substitusikan ke sini, ke pembuat 0. Maka hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, jadi 5x tambah 1, maka x-nya kita ganti dengan 0. Jadi 5 kali 0 tambah 1. 5x dikurangi 5, kita ganti juga x-nya dengan 0. Jadi 5 dikali 0 dikurangi 5. Nah, 5 kali 0, 0 ya. Tambah 1 hasilnya 1. 5 kali 0, 0 dikurangi 5 hasilnya min 5. Jadi 1 dikali min 5. Nih. 1 ini ya, 1 dikali min 5 hasilnya min 5. Jadi ternyata hasilnya negatif. Nah, ingat yang kita substitusi letaknya ada di sini nih. 0 kan ada di sini. Karena hasilnya negatif, maka yang di sini hasilnya negatif.
sehingga sebelah kanan positif, sebelah kirinya juga positif. Jadi selang-seling. Ya, jadi sebelah kanan positif, kemudian yang tengah negatif karena tadi setelah kita substitusi hasilnya negatif. Dan yang seterusnya positif. Jadi selalu selang-seling. Itu kalau kalian mau menggunakan uji titik. Atau kita bisa buat lebih mudah dengan cara melihat angka yang ada di depannya. Ya, lihat sini. Setelah dibuat persamaan seperti ini, kita tinggal lihat ternyata angka depan di sini hasilnya positif ya. Dan angka yang di depan sini pun hasilnya positif karena dua-duanya positif, maka yang paling kanan pasti positif. Seterusnya mengikuti negatif, positif, dan seterusnya. Jadi cukup melihat yang di depan ini saja sama-sama positif. Jika salah satunya negatif, berarti yang di sini juga negatif. Paham ya? Oke, kalau paham kita lanjutkan. Nah, yang dicari adalah yang kurang dari 0. Kalian perhatikan, pertidaksamaannya meminta kurang dari 0 ini. Ya, kalau kurang dari 0 itu artinya negatif, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah yang ini, yang negatif. Nah, itu ya. Jadi himpunan penyelesaiannya yang tengah. Kita arsir. Kalau ditulis jadi seperti ini. Jadi X-nya lebih dari negatif 1/5 atau X-nya kurang dari 1. Jadi anak-anakku sekalian, jika letaknya ada di tengah-tengah, maka penyelesaian X-nya pun ada di tengah. Nah, arahnya ke kanan, X lebih dari min 1/5, karena ini dari 1/5 ke sebelah kanan kan semakin besar. Kemudian X-nya kurang dari 1, karena dari 1 ke sebelah kiri semakin kecil sehingga X-nya kurang dari 1. Begitu cara menuliskan intervalnya ya. Nah, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X, sedemikian sehingga X lebih dari negatif 1/5 kurang dari 1. Oke, seperti itu. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ke grup ya. Ibu cukupkan saja, kita akhiri dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.